Beberapa waktu yang lalu, Kemenpar mengumumkan bahwa soto menjadi makanan nasional bersama 4 kuliner lain seperti rendang, nasi goreng, sate, dan gado-gado Tribuners. Pemilihan soto sebagai makanan nasional disebabkan mudahnya menjumpai kuliner ini di setiap penjuru tanah air. Selain itu, masyarakat juga hampir setiap hari makan soto. Bahkan sejak zaman penjajahan Belanda dulu, soto sudah melegenda. Sebuah akun Twitter bernama @potretlawas membagikan foto anak-anak Semarang tanpa kenakan sehelai kain pun sedang asyik makan soto tanpa sendok. Foto tersebut tampaknya diambil pada tahun 1900. Soto pun sudah mendarah daging bagi rakyat Indonesia. Selain foto di atas, tampak potret foto seorang pria tua yang membawa pikulan dengan 2 anak kecil duduk di bawahnya. Nah, sejak pertama kali diperkenalkan, soto memang dijual dengan menggunakan pikulan. Sekarang ini banyak soto yang disajikan menggunakan nasi, meski tak jarang dikombinasikan dengan lontong. Namun, sebuah potret lawas mengungkap keadaan penjual soto di Surabaya. Tak jelas kapan tahunnya, dari foto tersebut terlihat soto disajikan bersama ketupat. Mereka pun masih makan tanpa menggunakan sendok dengan tangan kosong. Nah, sejarah soto mengungkapkan bahwa kuliner ini berasal dari Tiongkok. Sebuah buku berjudul Nusa Jawa, Silang Budaya Dennis Lombard membahas tentang asal mula soto. Di sana disebutkan bahwa soto berasal dari Cina yang dikenal dengan sebutan Chowdo atau Jauto. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Ari Budianto dan Intan Kusumawardani dengan judul Menyantap Soto Melacak Jauto menemukan bahwa soto berasal dari makanan Cina dalam dialek Hokkien yang bernama Chowdo. Arti dari Chowdo sendiri adalah rerumputan, jeroan atau jeroan berempah. Seiring perkembangan zaman dan penyesuaian selera lokal, soto tak hanya berisi jeroan, tapi lebih beragam. Seperti Kudus misalnya, di sana soto diolah dari daging kerbau karena sapi dianggap sebagai hewan suci yang tak boleh disembelih atau dimakan. Selain itu, ada juga daerah yang menambahkan telur, tauge, kol, santan, dan banyak lainnya. Semua menyesuaikan selera dan kebudayaan masing-masing daerah. Meski sudah tersebar di banyak daerah, kuliner Solo ini pertama kali populer di Semarang sekitar abad ke-19. Kemudian kelezatan kuliner ini tersebar di pantai utara, seperti soto Betawi, soto Cirebon, soto Kudus, soto Lamongan, hingga soto Madura. Persebaran soto ini pun tak bisa lepas dari peran peranakan Tiongkok yang banyak mendiami wilayah tersebut. Sejak dahulu kala, kuliner soto ini memang menjadi makanan favorit di berbagai kalangan. Kini kuliner semua orang ini pun dijadikan sebagai kuliner nasional. Waduh, Tribuners, bangga nggak nih dengan soto? Makanan yang kalian anggap sehari-hari ternyata sudah dinobatkan sebagai makanan nasional dari Indonesia, Tribuners. Selain semua orang nggak mungkin ya kalau nggak doyan soto karena rasanya sangat-sangat sederhana menurut Memes ya. Karena mudah banget lidah kita tuh menyatu dengan rasa soto ya kalau dipikir-pikir begitu. Jadi kalau nggak ada lauk, apa nih mau makan apa? Makan soto aja lah gitu yang gampang. Nah, ternyata memang sehebat ini ya soto sekarang udah jadi makanan nasional dari Indonesia, Tribuners. Itu tadi ya yang Memes sampaikan, ada sejarah dan penyebaran soto di Indonesia. Bagi kalian yang daerahnya nggak ada soto, pasti nggak mungkin ya, pasti ada soto daerah khas masing-masing. Kalian perlu menjajal soto di berbagai daerah, misalkan dari Boyolali, dari Solo, dari Kudus, dari Lamongan, dan masih banyak lagi, Tribuners. Bagi kalian yang pecinta soto nih ya, diwajibkan untuk menjelajahi soto di setiap daerah gitu, Tribuners. Semoga tadi membantu ya informasinya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.